Bidang kajian pendidikan biasanya terkait dengan proses pembelajaran, kurikulum, media pembelajaran, sistem evaluasi, profesionalisme, dan hal-hal lain yang diarahkan pada pencapaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikut ini akan dijelaskan mengenai landasan teori belajar. Salah satunya yaitu teori disiplin mental. Teori disiplin mental berkembang sebelum abad ke-20, namun teori ini masih ada pengaruhnya terutama dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah. Teori ini menganggap bahwa secara psikologi siswa memiliki kekuatan, kemampuan, atau potensi-potensi tertentu. Oleh karena itu, teori ini menganggap bahwa belajar merupakan pengalaman dari kekuatan, kemampuan, dan potensi-potensi tersebut. Teori belajar disiplin mental merupakan salah satu pandangan yang terlebih dahulu memberikan definisi belajar yang dikemukakan oleh filsuf Yunani bernama Plato. Pandangan filsafatnya yaitu tentang idealisme yang melukiskan pikiran dan jiwa yang bersifat dasar bagi segala sesuatu yang ada. Idealisme hanyalah ide murni yang ada dalam pikiran karena pengetahuan manusia berasal dari ide yang ada sejak kelahirannya. Sehingga belajar dilukiskan sebagai pengembangan yang dilakukan oleh pikiran dan bersifat keturunan. Berikut ini beberapa teori belajar yang berkembang dari teori disiplin mental. Teori psikologi daya adalah struktur belajar yang didasari oleh kesiapan mental yang terdiri atas jumlah daya atau kekuatan yang mana satu sama lainnya terpisah, seperti daya mengamati, mengingat, menanggapi, menghayal, dan berpikir, yang semuanya membutuhkan latihan. Latihan-latihan ini dilakukan melalui berbagai bentuk pengulangan. Pembelajaran yang cocok digunakan menurut teori ini salah satunya adalah metode latihan dan praktik. Pengembang teori tanggapan adalah seorang ahli psikologi berasal dari Jerman bernama Herbart. Psikologi ini juga disebut Herbartisme. Herbart menyebut teorinya sebagai teori Vorstellungen yang dapat diterjemahkan sebagai tanggapan-tanggapan yang tersimpan dalam kesadaran. Setiap pengalaman yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, dibaca, dipikirkan, dilakukan, dan sebagainya, pada akhirnya akan memberikan bekas di dalam kesadaran. Bekas-bekas ini dapat dimunculkan kembali dalam bentuk tanggapan. Tanggapan-tanggapan tersebut tidak semuanya berada dalam kesadaran. Ada kalanya juga berada dalam ketidaksadaran. Tanggapan-tanggapan itu berbeda-beda, kekuatan dan pengaruhnya terhadap kehidupan individu. Kehidupan individu dipengaruhi oleh tanggapan-tanggapan yang paling kuat. Menurut teori ini, belajar adalah mengusahakan adanya tanggapan sebanyak-banyaknya dan sejelas-jelasnya pada kesadaran individu yang akan membentuk suatu struktur tanggapan. Tanggapan baru akan mudah diterima dan berada dalam kesadaran seseorang apabila ada hubungan antara tanggapan baru tersebut dengan tanggapan-tanggapan yang telah ada, serta karena adanya rasa senang terhadap apa yang ditanggapinya. Pembelajaran yang cocok digunakan menurut teori ini salah satunya adalah hands-on and minds-on. Rousseau berpendapat bahwa siswa memiliki potensi atau kekuatan yang masih terpendam, yaitu potensi berpikir, berperasaan, berkemauan, berketerampilan, berkembang, mencari dan menemukan sendiri apa yang diperlukannya. Melalui berbagai kegiatan dan pembelajaran, siswa mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Berdasarkan teori ini, siswa tidak perlu banyak diatur dan diberi sesuatu. Biarkan mereka mencari dan menemukan dirinya sendiri, sebab menurutnya, siswa dapat berkembang dengan sendirinya. Menurut teori ini, seorang guru tidak perlu memaksa siswanya. Tugas seorang guru adalah menyediakan bahan ajar yang menarik perhatian dan minat siswa sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, memberi motivasi dan membimbing siswa sesuai dengan sifat dan kebutuhan siswa. Dengan cara seperti itu, siswa akan berkembang secara optimal.
Pembelajaran yang cocok digunakan menurut teori ini antara lain dengan pembelajaran cara siswa belajar aktif atau CBSA, pembelajaran discovery, pembelajaran inquiry, penyelesaian masalah, keterampilan proses, pembelajaran realistik berdasarkan lingkungan sekitar, pembelajaran berbasis kemampuan otak atau brain-based learning, dan lain-lain. Jangan lupa subscribe ya untuk mendapatkan update materi berikutnya. See you.